إلى هذه أهلكنا تنشلي على حضرتنا بالمصطفى رسول الله وإليه وني من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Syahana Al-Akbar Imam Junaidi Al-Baghdadi wa khususan yang santri malam Syekh Abdul Halim wabil khusus Roman baik Ibrahim Wajim wa duratihim wa ila khususan Syekhana Imam Tajuddin Ibnu Athaillah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wasyifati wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'al asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Anak-anakku sekalian, ma'asyiras salikin, jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anakku sekalian, baik yang hadir secara langsung di pesantren Akmaliyah maupun melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana pada kajian yang lalu telah kita sama-sama membahasnya, yakni bahwasanya la amal arj, yaitu maksudnya tidak ada harapan lil qulubi, yaitu tidak ada harapan min amali ghaib, yaitu tidak ada harapan, maksudnya tidak ada harapan atau tidak ada yang dijadikan harapan untuk lebih baik segala amal perbuatan itu, melainkan amal itu ialah sebagaimana yang telah dijelaskan pada kajian yang lalu, bahwa kebaikan yang diharapkan di amal itu ialah yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang telah terlupakan. Nah, kemarin sudah dibahas pula bahwasanya amal yang telah terlupakan, artinya tanda-tandanya amal yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amal yang telah tiada di diri kita. Analog bahasanya telah dijelaskan juga oleh Bapak bahwasanya dimaksud seperti kita memberikan sesuatu apapun kepada siapapun. Sebut saja kalian memberikan hidangan terhadap Bapak, kalian mengirim atau ngasih, atau sebut saja pada saat Bapak silaturahmi di rumah kalian, datang ke tempat kalian, kemudian saat itu kalian menyediakan minuman atau menyediakan makanan apa saja, apabila makanan itu telah diterima oleh Bapak dan sekaligus dimakan, diminum, pasti makanan dan minuman itu sudah tidak ada yang tersedia, artinya sudah tidak ada lagi di tempat yang telah disediakan itu, di meja itu. Kalau kalian memberikan apa saja, kalau Bapak terima pasti barang itu sudah ada pada Bapak. Kalau kalian memberikan handphone pada Bapak, pasti barang itu sudah ada di Bapak dan tidak ada di tempat kalian. Kalau semua kalian memberikan apa lagi? Apa saja. Kalau kalian memberikan seperti
barang-barang apa saja itu pasti tidak ada pada diri kalian. Nah, maksudnya apabila amal perbuatan kalian telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kata lain tidak ada lagi di sisi kalian. Yang dimaksud di sini kalau barang tidak ada secara wujudnya. Nah, kalau amal berarti tidak ada ingatan kalian, apalagi ada semacam harapan-harapan lain dari amal itu, seperti kita telah menolong orang. Kemudian kita mengharapkan orang itu membalas budi pada kita. Kita telah melakukan ibadah apa saja malam. Kemudian kita berharap bahwasanya setelah tahajud malam hari kita akan mendapatkan perbaikan apa dalam kehidupan kita. Dan kita selalu ingat dan ingat terus segala amalnya. Nah, kalau kita ingat terus segala amal yang telah kita lakukan, itu tandanya amal itu belum diterima oleh Allah. Tapi kalau sudah diterima, maka kita sama sekali tidak ingat. Nah, pernah Bapak ilustrasikan juga, yaitu mengikuti para kiai-kiai dulu ya. Terus terang kiai-kiai di Brebes itu biasanya, nggak tahu kalau kiai di mana ya, kiai di Brebes itu saya suka mendengarkan bahwasanya amal yang telah diterima oleh Allah, amal yang ikhlas. Maksudnya ikhlas saja, dia yang diterima kan berarti yang ikhlas. Yang ikhlas itu seperti orang buang air besar. Orang yang buang air besar, orang yang pup, orang yang berak gitu ya. Susah amat ngomongnya ya. Nah, itu pasti nggak pernah ingat kemana itu. Kalian pernah nggak sih ingat sumpamanya saya pernah berak di Arab sumpamanya. Waktu umroh itu di tempat ini, tempatnya dihitung satu-satu, enggak, pasti ada yang nggak ingat. Nah, itu tandanya amal yang ikhlas itu begitu. Sekarang kalian pernah nggak ingat kalian pernah ngasih apa terhadap Bapak? Kalau ingat, itu tandanya kalian nggak ikhlas gitu. Artinya juga belum diterima oleh Allah, itu tanda, hanya tanda saja, tapi bukan berarti semacam itu, kualitasnya saja ya. Bisa jadi kalian tetap mendapatkan nilai di sisi Allah, cuman tidak sempurna. Yang Bapak jelaskan di sini ialah kesempurnaan ya. Kesempurnaan di dalam amal ibadah, yaitu puncaknya amal yang diterima oleh Allah ialah amal yang ikhlas. Maka amal yang ikhlas itu ialah yang tidak mengharapkan sesuatu selain daripada Allah. Dengan kata lain, amal itu ialah tidak bisa diingat lagi oleh kita. Nah, itu saja ya kemarin. Kita lanjutkan yang sekarang. Anak-anakku semuanya. Kemudian kita akan lanjutkan pada pengertian innama auroda alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Innama auroda gitu. Sesungguhnya Allah Tuhanmu, maksud Tuhanmu, sesungguhnya Allah itu memberikan kepadamu warid. Innama auroda alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Yakni sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu warid. Warid itu apa ya? Warid sama wirid beda. Wirid itu amalannya. Makanya kalau orang menyebutkan mau apa wiridan. Nah, kalau orang Jawa tuh saya bilang wiridan. Wiridan itu ya kayak tahlilan, kayak ingat gitu. Itu amalannya, itu wirid. Kalau warid itu artinya anugerah. Jadi hasil dari wirid dapat disebut warid. Hasil dari wirid itu akan terjadi yang disebut warid ya. Makanya disebutkan innama auroda alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya Allah ya, sesungguhnya Allah memberikan kepadamu warid. Warid itu yaitu ilmu ya, ilmu pengetahuan. Udah sebut kita warid itu adalah anugerah yang disebut ilmu pengetahuan ya. Boleh disebut ilmu pengetahuan, boleh disebut anugerah dan sebagainya. Nanti Bapak jelaskan. Yaitu litakuna bihi alaihi waridan gitu. Jadi Allah memberikan warid ya, maksudnya hanya semata-mata litakuna bihi wa alaihi waridan, dan semata-mata supaya kamu mendekatkan masuk ke hadirat Allah, yaitu alaihi waridan, ada untuk dengan warid itu.
Auroda alaikal warida liyatasallamaka miyadil ahyari waliyuharriroka mirrikil athari. Yakni Allah juga memberikan kepadamu warid itu semata-mata untuk menyelamatkan engkau dari cengkeraman atau dari himpitan atau dari ujian dan cobaan, ya. Boleh disebut juga kalimatnya begitu, yaitu dari berbagai macam, ya, himpitan, cengkeraman atau hantaman, ya boleh, yaitu, dan dapat membebaskan dari perbudakan segala sesuatu, perbudakan mirrikil asar, yaitu daripada segala perbudakan, waliyuharriroka, yaitu segala perbudakan, ya, segala perbudakan atau pengintimidasian boleh dari segala sesuatu selain Allah. Kemudian kita lanjutkan dulu supaya selesai, ya. Auroda alaikal warida liyukhrijaka min sidni wujudika ila fadai syuhudika. Allah memberikan kepadamu warid juga, maksud warid juga supaya engkau keluar, terlepas dari kurungan atau terlepas dari himpitan juga, terlepas dari penjara segala bentuk kejadian dan sifat-sifatmu ke alam luar yang berupa makrifah, mengenal kebesaran dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 3 hal, ya, warid. Mungkin kalian masih bingung, baik yang di sini, ya, maupun yang di sana, yang di luar sana, artinya yang di luar kota, yang online, ya. Kalimatnya bingung, tapi Bapak insya Allah akan jelaskan, dan semoga kita semua golongan orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemahaman ilmu-ilmu yang rosya, yang lurus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertama ialah Allah memberikan anugerah. Sebelum memberikan anugerah apa sih? Yaitu Allah memberikan wirid amalan. Contohnya seperti Allah menyuruh terhadap hamba-hambanya untuk mengingatku. Sebagai contoh apa sih? Contohnya ialah di dalam firman Allah yang populer, yang dikenal, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingat bahwa bizikrillah, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ketahuilah bahwasanya dengan ingat kepada Allah itu juga boleh kata ketahuilah, ya, ala bizikrillahi, ketahuilah bahwasanya dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tatmainul qulub, yaitu akan menenteramkan hati. Nah, wiridnya ingat kepada Allah, tatmainul qulubnya disebut warid, anugerah. Gitu. Anugerah, di mana anugerah itu dapat menenteramkan hati dan jiwa kalian karena kalian selalu wirid terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pokok-pokoknya itu semacam itu. Nah, kita kembangkan di sini dalam pengertian 3 bagian. Pertama, innama aurada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Bahwa sesungguhnya Tuhanmu Allah memberikan kepadamu warid hanya semata-mata supaya kamu dekat atau mendekatkan diri masuk ke hadirat Allah. Ini pertama. Warid yang pertama ialah Allah menganugerahkan warid kepadamu semata-mata agar kalian mau mendekatkan atau ada sebuah keringanan di mana kalian bisa sampai atau menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, ya. Satu nih. Jadi satu itu adalah tujuannya apa? Ialah disebut di sini boleh disebut semacam hidayah. Itu disebut semacam hidayah. Ada yang disebut bidayah, ada yang disebut hidayah. Itu permulaan, ya. Nah, hikmah. Nah, kemudian yang berikutnya ialah disebutkan bahwa Allah memberikan auroda alaikal warida liyatasallamaka miyadil ahyari waliyuharriroka mirrik
athari. Jadi Allah memberikan kepadamu warid itu juga semata-mata untuk menyelamatkan dirimu dari apa namanya? Dari cengkeraman boleh, dari kungkungan boleh, yaitu dari kungkungan, dari cengkeraman atau dari yaitu cengkeraman, kungkungan atau lebih mungkin ikatan. Dari keterikatan, itu lebih gampang. Dari keterikatan benda-benda, ya. Benda-benda apa? Benda-benda yang ada di sekitarmu, atau benda-benda selain Allah. Nah, dan juga membebaskan dari dari perhambaan, dari perbudakan atau perhambaan selain Allah. Nah, yang kedua ini ialah Allah hendak membebaskan kamu dari keterikatan dengan sesuatu selain Allah. Gampangnya begitu aja. Dari sesuatu selain Allah, itu yang disebut yang miyadil aghyar, itu dari sesuatu selain Allah, keterikatannya, kemudian juga membebaskan dari dari perbudakan atau dari perhambaan atau penghambaan terhadap sesuatu selain Allah. Apa sih contohnya? Nih, orang yang mendapatkan anugerah Allah itu hatinya bersih, jernih. Kebersihan hati dan kejernihan hati itu sehingga ia tidak terikat oleh benda-benda, sesuatu apa saja yang disebut kaun, yang disebut keadaan, yang disebut kehidupan di dunia ini. Seperti contohnya apa? Tidak terikat oleh rumah, tidak terikat oleh mobil, tidak terikat oleh kantor, tidak terikat. Artinya hatinya itu tetap jernih. Terkadang kita kan hanyut. Jadi hati kita tuh mudah hanyut. Kalau hati kita mudah hanyut, itu tandanya memang kita belum dapat warid. Kalau orang terpengaruh oleh drakor, kan pada ketawa nih yang di sini. Kalau yang di sana enggak, yang enggak pernah nonton drakor kayak yang di luar sana. Nih sini nih. Saya contohnya ini anak-anak saya aja. Kalau dia terpengaruh oleh drakor, itu tandanya dia enggak mendapat warid. Karena apa? Terpengaruh. Apalagi niru-niru gaya-gaya Korea, gaya apa segala. Kenapa enggak gaya Siti Aisyah? Kenapa enggak gayanya Umi Kalsum, atau seperti Fatimah, atau seperti anak-anaknya Rasul? Coba. Kan bingung. Bapaknya bingung. Iya, bapaknya bingung. Kenapa? Kenapa dia tontonan menjadi tuntunan? Nah, itu tandanya orang belum dapat anugerah dari Allah. Kalau orang dapat anugerah dari Allah, nggak akan mungkin tontonan jadi tuntunan. Saya kadang berbicara sama anak-anak saya yang suka saya ajak bicara, yang gede-gede atau sama istri saya. Contoh begini aja. Entah ini adalah bapak sebagai apa atau apa, terserah kalian menilai anak-anak bapak yang di sana atau para salikin salikah ya. Sampai sekarang, hingga sekarang, tidak sedikit pun ada di dalam hati bapak selain Rasul, selain Allah yang menjadi idola. Jadi artinya tidak ada saya kesemsem dengan si A, kesemsem dengan si B, tidak ada sama sekali. Makanya mungkin kalian bisa kenapa saya nggak serawungan dengan mereka berkumpul? Karena memang nggak ada yang saya idola. Saya sendiri bingung kalau saya bercermin juga saya bingung. Yang di dalam cermin siapa itu ya? Malah nggak kenal sama saya. Itu maksudnya kadang-kadang kita kan ya karena guru saya sudah nggak ada, semuanya sudah nggak ada mungkin ya. Idola tentu saja guru ya, guru mursyid itu segala macam. Tapi maksudnya selain daripada rentetan ilmunya terkait dengan contohnya guru mursyid, kemudian sampai kepada guru, baik guru secara lahiriah, guru yang disebut mursyid basyariah maupun mursyid ruhaniyah.
atau mursyid gaib itu rangkaiannya ke sana sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada itu tidak ada sedikit pun terbetik di dalam hati. Termasuk istri tidak ada di sini. Dalam hati itu. Oh langsung, nggak ada Bu di sini nggak ada, di sini nggak ada di sini ya, nggak. Maksudnya kalau kalian saya letakkan di hati, kalau kalian semua saya letakkan, pasti kalian keluar dari saya semua, pasti jauh dari saya, karena Allah sangat tidak mau apabila saya itu hatinya sudah mendua itu pasti. Makanya saya hati-hati sekali. Saya mencintai kalian semua adalah selalu saya letakkan tidak di posisi hati. Kalau di posisi hati pasti kalian keluar, pasti nggak akan lama, nggak akan lama dengan Bapak. Makanya kalau saya kepengen jauh dari kalian, saya cintai aja, saya taruh di hati, pasti berantakan semua. Nah itu, ya, karena sudah pengalaman ratusan ribuan tahun malah ya, udah. Kita nggak jauh-jauh ke sana ngomongnya. Itu contoh yang paling sederhana. Jadi tidak ada, jangan diletakkan. Jadi kalau kalian tanda-tandanya udah, ukurannya tanda-tandanya kalian mendapatkan anugerah Allah, itu hati kalian tuh kosong dari sesuatu selain Allah. Yang ada hanya Allah. Nah itu yang dimaksud. Jadi anugerah yang pertama tadi, kalian mendapatkan keringanan, bebannya itu ringan untuk menuju kepada Allah. Nih, anugerah yang pertama. Anugerah yang kedua, kalian dapat keluar dari himpitan dunia ini. Himpitan dunia apa sih? Dahsyat sekali loh. Percaya deh. Dahsyatnya apa? Apa saja yang kalian ada di sekitar kalian, benar-benar kalian tuh terhimpit, benar-benar sangat dahsyat sekali. Di mana kalian ada ketakutan terhadap sesuatu, ada ketakutan kemiskinan, ada ketakutan keterlantaran, ada ketakutan, itu himpitan. Itu juga sekaligus kalian sedang diperhamba oleh sesuatu itu. Padahal Allah menjanjikan, Allah itu sangat bertanggung jawab dan Allah tidak akan menterlantarkan hambanya, menterlantarkan makhluknya. Perhatikan di dalam Al-Quran, berapa banyak makhluk-makhluk yang melata pun tidak mampu membawa rizkinya ke rumahnya. Jadi susah, seperti semut contohnya, dia sangat heboh, ribut untuk membawa makanannya, rezekinya. Nah tuh. Coba semut banyak banget begitu, siapa yang ngasih makan? Semua banyak binatang-binatang, siapa yang ngasih makan? Terus kalian tahu, enak aja kalian manusia main ambil ikan. Kapan kalian nanam ikan? Kapan kalian memelihara ikan? Kapan kalian mengasih makan ikan di laut? Coba siapa yang ngasih makan kalau bukan Allah? Main ambil dan ikannya gemuk-gemuk, gak ada yang ikan kurus. Nah itu loh. Semuanya, padahal nggak pernah ngasih makan, ya. Itu contoh-contoh jadi banyak sekali. Nah, ya kan ikan hidup luas di laut. Ya udah, kalau mau kalian jadi ikan nggak apa-apa sana, jadi putri duyung. Jadi artinya Allah memberikan anugerah di mana kalian akan terlepas dari himpitan, ya, terlepas dari cengkeraman, terlepas dari keterikatan dengan sesuatu selain Allah. Nah. Kemudian juga membebaskan kalian dari perbudakan, membebaskan kalian dari perhambaan sesuatu selain Allah juga. Itu ya. Adapun yang ketiganya ya, berikutnya ialah Allah memberikan warid kepadamu, aurada alaikal warida liyukhrijaka min sidni wujudika ila fadai syuhudika. Jadi Allah memberikan warid kepadamu itu supaya kalian bisa keluar, bisa terlepas dari sel atau dari penjara, ya, penjara sifat-sifat, ya. Jadi penjara sifat-sifatmu atau
keterikatan atau perbudakan dari sifat-sifat nafsumu, itu maksudnya. Yaitu keluar menuju kepada yang disebut alam ruhaniyah, alam ma'rifah, alam pengetahuan, mengenal tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Nah, ini yang disebut juga istilahnya ada katak dalam tempurung, ya istilahnya itu semacam itu. Jadi begini, yang ketiga nih, nanti ini belum Bapak urai yang pertama, kedua dan ketiga, apalagi ketiga ya. Pertama baru penjelasan doang, penjelasan secara bahasa aja. Nah, yang kedua juga baru penjelasan secara bahasa, tapi belum Bapak jelaskan, uraikan secara detail. Yang ketiga ini juga Bapak jelaskan secara bahasa bahwa yang dikehendaki di sini Allah memberikan kepada kalian warid itu supaya kalian bisa keluar dari penjara nafsu kalian menuju kepada dunia makrifah. Dunia makrifah ini yang dikehendaki di sini bukan berarti makrifah kepada Allah, tapi pengetahuan, mengetahui, walau dalam hal ini mengetahui tentang kebesaran Allah, mengetahui tentang keistimewaan Allah. Jadi makrifah dalam bisa disebut makrifatul ilmi. Ini. Jadi artinya di sini yang ketiga itu bahwa kalian diberikan anugerah Allah itu agar bisa keluar dari nafsu-nafsu kalian. Setelah keluar dari nafsu kalian, baru kalian bisa masuk atau menuju ke alam bebas yang disebut alam ma'rifah, mengenal tentang kebesaran-kebesaran Allah yang ada di sekitar kita, yang ada di alam semesta ini. Nah, udah, ya itu secara harfiah bahasa itu semacam itu. Nah, kita urai dari awal. Yang pertama, warid yang pertama, perhatikan baik-baik. Warid yang pertama ialah bahwa Allah memberikan warid tersebut ialah maksudnya supaya apa? Supaya kalian bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah disebut hidayah. Bidayah. Nah, hidayah, bidayah. Jadi bidayah itu yang hidayah, disebut boleh hidayah, boleh hidayah, bidayah, hidayah, nihayah. Kan ada sound seperti itu. Jadi kalau dalam tahapan di situ tiga. Jadi ada awal, ada mubtada ya hidayah sebagai hidayah mubtada, kemudian dia mendapatkan bidayah, kemudian dia mendapatkan nihayah. Itu tiga tahapan. Jadi yang disebut mubtada, mutawassit dan muntaha. Nah, nihayah itu muntaha, artinya terakhir. Nah, kita bahas di sini bahwa yang pertama ialah warid itu anugerah hidayah kalian. Orang itu mendapatkan hidayah mudah rasanya, tidak mudah dan ingin dan kangen selalu. Contohnya datang ke taklim, datang ke majelis, kangen ke akmaliyah, kangen untuk ngaji, kangen untuk melakukan berbagai macam ibadah-ibadah. Itu anugerah. Jadi jangan kalian anggap itu adalah perjuangan kalian, itu anugerah. Kalau bukan karena anugerah, gak akan mungkin kalian punya rasa kangen. Gak akan mungkin kalian ada keinginan untuk ngaji. Gak akan mungkin kalian ada keinginan untuk melakukan berbagai macam tindakan-tindakan atau amal apapun yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam arti kalian ngaji, baik dalam arti kalian sholat atau melakukan ibadah-ibadah apa saja. Itu satu tanda. Ya. Jadi itulah yang disebut anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apabila kalian pada saat ada rasa terbersih dalam hati itu, rasa kangen untuk datang ke pengajian, kangen untuk ke akmaliyah, kangen untuk melakukan berbagai macam ibadah-ibadah atau mengamalkan, itu anugerah, itu yang disebut warid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana warid itu meliputi dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak ada kangen, jadi kalau kalian sebagai murid Bapak kemudian tidak kangen ke Bapak, itu tandanya nggak dapat warid. Itu aja ya.
Udah nggak dapat. Tapi kalau kalian kangen ketemu bapak, maksudnya kangen ketemu bapak tuh bukan kangen ketemu bapak karena ngeliat kegantengan bapak, bukan. Ya, itu nggak usah dilihat juga memang udah nggak ya. Maksudnya kalian kangen itu karena apa? Ya tentu saja kangen terhadap gurunya, ialah kangen pula terhadap apa sih? Ya patwa-patwanya, nasihat-nasihatnya, di mana dia banyak sekali sumpamanya ilmu-ilmu yang mengalir pada itu, kangen banget nunggu patwanya, nunggu. Wah, ada orang ya salikin yang tiap pagi atau bahkan bangun tidur pun, bahkan malam pun menunggu-nunggu pada saat nunggu share ya. Kan Bapak suka nge-share, itu adalah kalam hikmah pagi, kadang malam, kadang terutama banyak kalau saat-saat sekarang ini banyak malam hari ya, membangunkan untuk sholat malam atau untuk melakukan ibadah malam. Itu banyak yang langsung respon di jam 2:30, respon di jam 3, banyak yang langsung respon. Itu tanda-tanda memang nggak tahu dia lagi ronda atau lagi kerja malam, kena shift malam, atau memang lagi ini. Anak saya langsung respon, hebat banget tuh. Ternyata lagi nonton drakor. Respon gitu ya. Udah. Ya makanya udah paling-paling deh. Udah nggak apa-apa. Nah, itu contoh. Jadi contoh orang yang mendapatkan anugerah. Jadi orang yang mendapatkan anugerah itu semacam itu, betapa dahsyatnya, betapa istimewanya, betapa, ya Allah, kalau kalian kalian semua tuh kangen kita aja udah rasanya itu kalian semua yang di sana mesti sudah pada teriak kapan, banyak tanya kapan ini corona nih selesai. Corona itu malah akan tambah datang lagi dari mana, dari Jepang. Nah, Toyota Corona. Dulu pernah punya tuh Dewi dipakai, Dewi pakainya Corona mulu dia, tapi malah cakep pakai Corona ya. Iya. Dah, kita lanjutkan lagi. Jadi udah, kita jangan kecil hati. Pokoknya kalau kalian ada kecintaan, kangen untuk menuntut ilmu, kangen untuk untuk melakukan kangen, termasuk kangen bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah tandanya kalian mendapatkan warid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata lain dari warid, kata sinonim dari warid, atau yang disebut dalam bahasa Arab istilah muradif. Jadi muradif itu sinonim kata dari warid itu ialah minnah. Minnah. Jadi minnah juga disebut warid, juga disebut fadil atau fadluhu, itu sama itu, yaitu anugerahnya ya. Itu sama, itu artinya itu masuk ke kategori muradif. Tapi yang dikehendaki di sini, warid di sini ialah anugerah yang langsung mengalir ke dalam diri kalian, di mana saat itu kalian benar-benar nggak bisa, andai saja ditukar. Wah, pernah Bapak ceritakan ya, ini orang kalau sudah dapat warid, enggak, artinya apa? Mudah-mudahan orang Bapak berdoa terus sih. Sudah sekarang Bapak sih nggak ingat orang anaknya, artinya nggak ingat karena itu mungkin 10 tahun yang lalu atau mungkin 12 tahun, di tahun 2010 atau 2000, di bawah 2010. Seorang wanita itu adalah ngadu ke saya, datang ke saya dan dialog seorang wanita dong. Kamu siapa? Ya saya kesini diajak suami saya, Pak. Oh gitu, ya udah diajak suami. Itu kalau nggak salah itu daerahnya daerah Cipinang. Jadi munasik Cipinang. Dulu munasik Cipinang kali ya, tapi belum ada munasik waktu itu. Daerahnya daerah Cipinang. Ini anaknya anak Jawa Tengah atau daerah mana lah, atau daerah Cipinang sana. Nah, wanita ini itu akhirnya dia diajak suaminya, akhirnya dia benar-benar mendapat warid, anugerah dari Allah, sehingga dia sangat mencintai dan senang banget dengan ilmu yang mengalir, dan dia benar-benar terekam langsung. Suaminya yang malah rusak, kalang kabut gitu. Kenapa?
Karena dia pakai persepsi dirinya sendiri. Hanya karena saya menguraikan tentang usoli dan menguraikan tentang sholawat, bahwa kalau di dalam sholat itu jangan membaca sholawat, jangan membaca sholawatnya, maksudnya jangan membaca sayyidina pada saat membaca sholawat. Itu kalau di sholat. Kalau di luar sholat sih boleh-boleh saja. Anak ini karena kebodohannya, laki-laki ini karena kebodohannya dan kedangkalan ilmunya, langsung dia menggarisbawahi, langsung membacklist bahwa bapak ini adalah berarti dari Muhammadiyah. Enggak, saya enggak mau ngaji lagi. Langsung diklaim dari Muhammadiyah. Langsung dikatakan dari Muhammadiyah, langsung istrinya tetap enggak lah, itu adalah bukan masalah itu. Istrinya dia loh. Ya udah sekarang, ya udah kamu ngaji aja, pertamanya boleh. Ya udah kamu aja ngaji, saya enggak ngaji. Nah, istri yang ngaji. Istri yang makin cinta karena dia paham tentang ilmu, terus mengalir, kemudian dia merasakan ketambahan, dan selanjutnya akhirnya wanita ini benar-benar sangat dikasih pilihan. Akhirnya suaminya merasa sebel, kayaknya akhirnya tambah sebel, padahal dia yang ngajak ke Akmalia. Tambah sebel, akhirnya udah kamu pilih saya atau ngaji. Dia pilih ngaji. Saya tetap akan pilih ngaji. Padahal dirimu sendiri yang mengajaknya. Ya sudah kalau gitu kita cerai tuh. Sampai cerai. Nah, ya udah kalau gitu cerai itu. Kalau kamu nggak mau berhenti ngaji, saya pulangkan ke kampung. Saya nggak akan berhenti ngaji. Sampai akhirnya dipulangkan ke kampung. Saya sampai sekarang nggak tahu anaknya di mana. Semoga wanita itulah benar-benar mendapatkan anugerah yang lebih dahsyat lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu contoh. Betapa pilihannya itu kayak pilihan Masitoh dulu. Siti Masitoh itu waktu dulu dipilih nyebur ke itu, atau kamu mengakui aku sebagai Tuhan. Itu kan pilihannya, mengakui aku sebagai Tuhan, kata Firaun, atau kamu jebur Namrud itu, atau kamu jebur ke ini. Nah, suaminya dijeburin dulu. Setelah itu kemudian anaknya, sampai akhirnya terakhir anak yang lagi digendong mau dijeburin, sampai dia ragu, mulai anak yang digendong, bayang gak sih segede Safik tuh, ya, gede Safik, digendong itu mau dijeburin di yang namanya di bawah itu adalah kubangan timah. Nah, dalam tarikh itu kubangan timah, mau dijeburin, dia ragu, mundur lagi, suruh jebur kalau nggak mau mengakui aku sebagai Tuhanmu. Mau jebur, akhirnya mundur, anak ini ngomong. Mungkin kalau dalam bahasa sekarang, kalau orang Jawa bilang bokeh, gitu loh. Biung gitu loh. Kalau orang Jawa, orang Sunda bilang ambu, gitu loh, ya. Nah, mambu gitu loh, ya. Sama tuh. Mama. Nah, itu kalau orang bilang bokeh mama, enggak usah khawatir. Allah sudah menyediakan surga dan kenikmatan di sana. Apa yang mama sudah pegang itu sudah benar. Ayo kita sama-sama. Nah, itu. Dia bilang, bapak, kakak-kakak sudah menunggu. Ayo, jebur langsung satu. Ini salah satu di antara anak yang bisa ngomong. Ya, di samping Nabiullah Isa, kemudian satu lagi anak yang Juret gitu loh. Kemudian satu lagi juga anak yang menjadi saksinya Nabi Yusuf. Itu dahsyat sekali. Begitu anak itu, ya siapa sih, wanita mana sih yang tega? Jangankan anak yang laki-laki, kan anak kalau nggak salah 3 tuh dijeburin itu yang udah sedang-sedang gede basit segala macam, udah langsung jebur situ. Udah. Nah, ini sekarang itu giliran anak yang sedang digendong. Wah, kan udah dahsyat sekali. Tapi karena dia mendapatkan anugerah itu melalui siapa saja, termasuk melalui perkataannya anak itu langsung. Akhirnya dia menyebur, tapi sebelum sampai ruh itu sudah lepas. Jadi orang kalau meninggal dengan mendapatkan anugerah itu belum sampai rasa sakit itu ada, itu sudah keluar. Nah, seperti contohnya terjadi seumpamanya ada orang soleh yang dapat anugerah Allah, itu naik pesawatnya meledak. Sebelum dia meledak, ruh itu
sudah keluar duluan, baru menyaksikan, oh meledak, iya deh syukur, alhamdulillah udah langsung. Itu langsung dia. Iya, dia udah langsung ini, nggak langsung ke surga, ke tempat di mana dia mendapatkan kenikmatan. Ya udah, kenapa? Karena yang di pesawat ternyata lebih banyak orang-orang yang maksiatnya seumpamanya. Udah alhamdulillah jadi daripada maksiat banyak lagi. Contohnya semacam itu. Ya, karena Allah cara menyelamatkan orangnya itu tuh yang disebut Allah tidak jadi menghukum satu kaum karena ada di dalamnya kampung. Itu kan kampung, suatu kampung. Itu di dalamnya ada orang soleh yang sedang ingat kepada Allah. Itu satu kampung. Tapi caranya bukan berarti tidak jadi itu adalah kemudian karena menyelamatkan si hamba Allah yang soleh. Cara menyelamatkan hamba Allah yang soleh ada dua. Selamat secara lahiriah atau selamat secara rohaninya. Nah itu ya. Jadi jangan sampai salah. Oh gitu kok ada kiai. Itu pesawat itu kan ada kiainya. Kenapa itu meledak? Ya berarti kiainya kiai su. Ya jangan salah juga gitu ya. Nah, udah. Kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama anugerah. Anugerah itu ialah warid itu disebutkan di sini untuk menuju kepada Allah dengan kata lain hidayah. Nah, kemudian Allah juga memberikan warid terhadap kalian itu untuk menyelamatkan diri kalian dari keterikatan dengan benda-benda. Dari keterikatan dengan benda-benda bahkan dapat juga membebaskan diri kalian dari perbudakan dari segala sesuatu selain Allah. Perhambaan. Jadi pada saat kalian bisa melepaskan diri dari keterikatan. Kadang-kadang kita terikat. Tandanya kita terikat dengan sesuatu apa sih? Kita kesemsem. Seperti contohnya ibu itu kesemsem kalau bikin kue itu sampai mimpi-mimpi lagi tidur aja bangun langsung ninggalin saya langsung bikin kue. itu begitu bisa jadi begitu. Itu kesemsem berarti dia masih terikat itu, ya. Masih terikat perbudakan gitu. Iya itu begitu. Nah, enggak lah. Ya enggak ya Bu ya, enggak begitu ya. Umi juga enggak akan meninggalkan saya. Karena saya nggak pernah bisa tidur kalau tanpa didampingi, ya. Tapi juga saya nggak bisa tidur kalau ada anak saya di samping saya. Itu ya. Jadi artinya saya nggak bisa tidur dengan anak-anak atau dengan teman atau dengan siapapun saya nggak bisa. Tapi saya juga nggak bisa tidur tanpa istri, gitu loh. Itu juga sama begitu. Jadi privasi banget. Saya dari dulu tuh privasi banget dengan teman pondok atau teman kelas ataupun siapapun saya nggak bisa tidur kalau ada di sampingnya itu, karena merasa tidur itu adalah aurat saya yang boleh tahu hanya istri. Ini itu anak termasuk anak saya pun nggak boleh tahu. Itu artinya itu semacam itu ya aurat. Makanya saya kemana-mana nggak bisa sendirian ya. Nah kecuali kalau memang mau ada yang nemenin. Dah kita lanjutin aja lagi. Jadi yang kedua ialah warid yang kedua, Allah sengaja menyelamatkan dirimu dari keterikatan dengan benda-benda. Keterikatan dengan benda-benda dan juga membebaskan dirimu dari perhambaan atau perbudakan sesuatu selain Allah. Jadi pada saat kita sudah tidak terikat dengan sesuatu selain Allah terhadap benda-benda, itu tandanya kita sudah dapat anugerah. Tapi kalau kita masih terikat, tandanya terikat kenapa sih? Kita itu kesemsem. Makanya ada pertanyaan di dalam KPH, ya KPH, karena KPH sekarang mulai dari baru itu adalah menguraikan semua, insya Allah menguraikan kalam hikmah. Buku 365 kalam hikmah itu akan terus runut terus. Nah ada pertanyaan tentang sudahkah engkau mencintai Allah dan Rasulnya? Sudahkah cintamu terhadap Allah dan Rasulnya itu sama dengan apa yang ada di sekitarmu? Atau sudahkah engkau mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari apa saja yang ada di sekitarmu termasuk dirimu sendiri? Ini pertanyaan-pertanyaan yang dahsyat itu. Nah ini sama di sini. Jadi Allah memberikan anugerah terhadap kalian akan tanda-tandanya di mana kita bisa
melepaskan diri kita dari keterikatan dengan sesuatu apapun, atau dari cengkeraman atau perbudakan, hingga kita tuh bisa diperbudak. Emang ya kita bisa diperbudak? Banyak. Contohnya apa sih? Kita diperbudak, kita terikat. Keterikatan kita dengan pekerjaan bisa mengalahkan ibadah, mengalahkan ngaji, dan lain sebagainya. Itu tandanya masih terikat. Atau kita terikat dengan benda-benda sesuatu selain Allah, yaitu hobi atau segala macam, sampai bisa mengalahkan semuanya. Atau keterikat dengan apa? Dengan kesemsemnya rumah baru. Nah, rumah baru belanja akhirnya sampai nggak ngaji. Nah, itu bisa jadi. Itu bisa jadi semacam itu. Jadi udah mulai. Nah, keterikatan semacam itu seperti contohnya apa? Yaitu itu seperti Sa'labah dulu itu sempat terikat semacam itu. Itu Sa'labah. Nah, ada lagi orang yang karena pekerjaan dia sampai menghamba dengan pekerjaan. Kenapa contohnya? Sampai panggilan Allah itulah diabaikan, lebih mengutamakan kepekerjaan. Nah, Allah hendak membebaskan semua itu. Maka pada saat kalian terbebas dari keterikatan dengan sesuatu, keterikatan dengan pekerjaan, keterikatan semuanya, bukan berarti nggak boleh kerja, bukan berarti tidak boleh melakukan kegiatan. Kalian bahkan diwajibkan kalau punya tanggung jawab, disuruh usaha dan ikhtiar. Tapi dalam usaha dan ikhtiar jangan sampai kalian terikat sampai mengalahkan ikatanmu dengan Allah dan Rasulnya dalam syariat. Atau kalian diperhamba sampai menghambanya itu melebihi dari terhadap Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya semacam itu. Yang melebihi apa sih? Yang melebihi pada saat ada panggilan Allah, pada saat ada pilihan di mana menuju kepada Allah atau pekerjaan. Itu contoh yang paling sederhana, ya. Jadi itu udah jelas itu berarti. Jadi kita bisa melihat tanda-tanda kita. Tanda-tanda kita ada mendapatkan anugerah lebih mengutamakan kepentingan Allah atau tidak. Kalau kalian bisa membebaskan, atau dalam arti di sini warid itu sedang berjuang. Jadi sedang berjuang apa? Sedang berjuang kalian terbebas, berjuang untuk membebaskan diri dari keterikatan dengan benda-benda, atau sedang berjuang untuk apa? Namanya untuk melepaskan diri dari perbudakan dunia. Nah, perjuangan itu kalian ada semangat berjuang, itu anugerah dari Allah. Semangat berjuang kalian untuk supaya tidak terikat, semangat berjuang supaya kalian tidak diperhamba, itu namanya anugerah. Jadi perjuangan itu sendiri juga anugerah, bukan berarti saya masih terikat. Ada nggak kalian rasa apa tuh semangat berjuang untuk lepas dari keterikatan itu? Itu anugerah. Ada nggak semangat kalian untuk melepaskan diri dari perbudakan dunia? Ada. Semangat untuk melepaskan diri walau belum terlepas sekalipun, itu tetap anugerah. Maka andai saja mati, meninggal dunia, kalian belum terlepas dari keterikatan, belum terlepas dari perbudakan atau perhambaan, tapi kalian tetap dalam perjuangan itu yang disebut mati syahid. Itulah yang disebut jihadul akbar, jihadun nafsi. Perang yang paling besar ialah memerangi hawa nafsu. Matinya disebut mati syahid. Nah, kalau kalian tetap berjuang untuk menuju kepada Allah, kemudian kalian tetap berjuang untuk kembali kepada Allah, kalian berjuang untuk melepaskan diri dari keterikatan, semua perjuangan-perjuangan ini itulah disebut fi sabilillah, ada di jalan Allah, ya. Nah, jelas. Yang terakhir. Nah, yang terakhir ialah aurada alaikal warida liyukhrijaka min sidni wujudika ila fadai syuhudika. Allah memberikan kepadamu warid juga supaya dirimu bisa keluar terbebas dari himpitan atau dari intimidasi atau dari penjajahan nafsu yang ada dalam diri kalian. Terutama nafsu yang disebut sifat-sifat yang buruk. Nah, sifat-sifat yang buruk itu kalian bisa, ada nggak kalian perjuangan untuk keluar dari sifat majmumah?
sifat yang tercela, menuju kepada sifat mahmudah. Kenapa? Kalian keluar dari lepas dari nafsu majmumah menuju kepada nafsu yang mahmudah. Ini adalah perjuangan seperti contohnya ialah tahalli dan tajalli. Tahalli itu mengosongkan segala sifat-sifat yang buruk, kemudian tahalli itu menghiasi segala sifat-sifat yang baik dalam diri kita, tajalli hingga kita nampak kelihatan bahwa anugerah Allah itu sangat luar biasa. Begitu luar biasanya Allah memberikan. Memberikan apa? Memberikan keistimewaan di mana kita menjadi orang yang sensitif, orang yang peka, orang yang punya empati, itu semua anugerah. Itu namanya ma'rifah, mengenal lingkungan, mengenal situasi, mengenal diri, mengenal bukan berarti ma'rifah dalam arti ma'rifatullah. Dia keluar dari kungkungan dirinya menuju kepada ma'rifah, yaitu di mana mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengenal situasi, mengenal semuanya. Jadi tahu ini orang yang memang butuh disantuni, ini memang orang yang butuh ditolong, memang ini orang yang jahat, itu semua. Yaitulah karena apa? Karena perjalanannya menuju kepada Allah, Allah sengaja memberikan anugerah linuriyahu min ayatina, diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah sepanjang kehidupan kalian. Jadi kalian bisa membaca sensitif dengan situasi, sensitif dengan keadaan, sensitif dengan apa saja yang kalian temui. Kalian bisa membaca karakter orang, kalian bisa membaca kesusahan orang, kalian punya simpatik dan empati pada penderitaan orang, sehingga kalian benar-benar mengamalkan ta'awanu alal birri wat taqwa, yaitu tolong menolong dalam hal kebaikan terhadap sesama atau saudara seiman atau saudara semajelis atau saudara sesama salikin salikah, saling tolong menolong dan banyak lagi. Maka kalau ada seorang salikin salikah yang suka tolong menolong dan punya empati tinggi terhadap saudara yang lain, itu tandanya dia sedang mendapatkan anugerah dari Allah. Itu contohnya. Makanya Bapak selalu mengajak kalian pada apa? Yaitu disebut suruh al-mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwatikum. Orang yang beriman itu saudara. Kalian adalah saudara. Anak-anak ruhani aku semuanya saudara. Faslihu baina, saling memperbaiki antara satu dengan yang lainnya. Bukan saling menjelekan, bukan saling menyudutkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling merendahkan, tetapi adanya kebaikan. Faslihu baina akhwaikum. Kemudian dilanjutkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu saling tolong menolong dalam hal kebaikan bukan keburukan. Kemudian apalagi saling itu banyak lagi istilah-istilah lain. Makanya kelanjutan klimaksnya ialah ruhama bainahum, yaitu saling kasih mengasihi di antara kalian. Cinta kasih di antara kalian menimbulkan dalam perwujudan akhlakul karimah, yaitu akhlak yang sangat mulia di antara kita semua, untuk saling membantu, saling memberikan solusi, memberikan hal-hal lain. Ya tapi susah Pak, orang ditolong kadang-kadang dia nggak mau tahu. Ya memang resiko. Jangankan kalian, Bapak saja suka apa? Ya begitu, salikin. Kelihatannya butuh bandara. Bapak sengaja bela-belaan semua untuk semuanya lakukan, udah berikan, kemudian komitmen, ya ini demi untuk kebaikan kamu dan kebaikan semua salikin yang lainnya. Apa? Ya kelemar-kelemar akhirnya bilang iya enggak, udah bilang dia bermasalah iya, tapi ngasih tahu enggak, karena itu tadi. Itu contohnya. Itu resiko dalam perjalanan, ya memang jadi cobaan bagi kita. Cobaan bagi kita kalau kita melihat saudara-saudara kita semacam itu. Nah, tapi kita punya batas, yaitu batas di mana tolong menolong itu adalah kita lakukan antar saudara kita, dan semoga juga kita masuk golongan orang-orang yang selalu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan anugerah warid itu, ya. Jadi intinya yang terakhir itu bahwa warid itu kita bisa terlepas dari penjara.
penjara sifat-sifat nafsu kita yang majmumah masuk keluar, ajak keluar dan mengalir pada sifat-sifat yang mahmudah, sehingga kita mengenal diri kita yang sesungguhnya dan juga mengenal situasi lingkungannya dan sekaligus mengenal tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita. Insya Allah kita golongan orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadina wal kunatu sallallahu hadratina bil mustafa rasulillah wa ilahi wa nimnal ambil mursalin wal arsyadi wa salin wal malaikatul muqarrabin khususan sahanal akbar mumjani adil baghdadi wa khususan yang santur mulim sahib Abdul Halim Abdul Muhammad ibn Wajim wa duratum walim al-fatihah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa bikurbika wa ma'rifatika wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi kulli ma'lumin lak ya nuran nuri ya mudabbirul umuri balli ani rohan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arwahi ali Muhammadin tahiyatan wa salaman. Afdalu zikri annahu la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wa bisirrihi wa bila haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya husirullah, ya huzatullah, ya sifatullah, ya af'alullah, ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa qul huwallah wa la ilaha illa huwa alaika tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma balligh ruhan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al fi qalbi nuran Al-Fatihah. Iya. Siratal sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Narasi Cinta Semesta.
Anak-anakku, pada suatu ketika tinta mengalir jadi kata hingga cerita. Kita laksana seberkas cahaya di kegelapan alam raya, menghujam dan menembus lapisan langit tanpa sisa, membelah lorong hitam untuk menuju dunia nyata. Anak-anakku, kau percikan cahaya dari sumber cahaya yang tak pernah padam. Kau rangkaian nama yang berserap di alam fana untuk bersemayam. Kau pecahan jiwa yang menggumpal menjadi azam. Kau keutuhan wujud dalam kenyataan semesta alam.